Ya, teman-teman, di jam 7.50 tanggal 28 bulan 5 tahun 2025. Mari kita mulai dari Mister Eleven Robot. Terima kasih update-nya sama-sama, Bro, ya. Salam untuk keluarga di rumah ya, sehat selalu, Mister Eleven Robot ya. Dari Bro Sol Ahmad, terima kasih sharing sehat dan sukses selalu, amin. Saya pun berdoa semoga Bro Sol Ahmad dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Terus teruntuk Bro Eko ya ikut menyimak, terima kasih Bro Eko, salam teruntuk keluarga di rumah ya, sehat sentosa. Dari Bro Mustagfirin izin nyimak, sama-sama Bro Mustagfirin, salam teruntuk keluarga di rumah ya, dan terus jaga kesehatannya. Dari King Toha yang 5395 ikut, silahkan teman-teman ya. Dari Bro Sohib Aziz ya, 705 nyimak, terima kasih komentarnya, sehat selalu bersama Allah, amin amin. Saya pun berdoa semoga Bro dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dari Bro User nih, berkah dan sehat selalu, amin amin, terima kasih izin menyimak, sama-sama Bro. Oh ya, ada isu Bay mau buka 3 sesi pandangan Om gimana? Wish, nanti kita bahas ini teman-teman ya. Nanti kita bahas untuk Bay mau buka 3 sesi. Terus Bro Hayi T5V ya, takut masuk bantingan ngeri, betul teman, kalau takut jangan masuk. Lebih baik emiten yang santai aja yang di bawah teman-teman ya. Jangan sampai kita itu beli di atas. Dari Bro Hayi juga udah HTP malah arah, betul, kadang-kadang psikologis kita teman-teman ya. Psikologis kita kadang-kadang seperti itu ya. Nanti teman juga akan mengetahui setelah menikmati perjalanan di IHSG kita ini. Dari Bro berbagi berbagi yang baik aja. Nah, 1990. Request harta, nanti kita bahas harta ya. Harta itu pengawalan kalau misalnya sudah selesai deh, udah turun kembali ya. Nanti kita cek ya untuk harta ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk komentar-komentarnya langsung aja ke emiten teman-teman ya. Kita bahas emiten apa nih? Oh, saya tambahkan harta di sini ya, satu ya. HRTA. Ini kalau yang teman-teman yang sudah dikasih tanda love udah saya kasih di sini teman-teman, watchlist-nya ya. Kita mulai dari BRIS ya. Ada permintaan katanya saham-saham syariah, BRIS, PTPS, mungkin BTPS akan kita bahas terus, pengen bisa enggak katanya ya. BRIS sudah mau sedikit lagi mencapai targetnya teman-teman di angka 3.140, itulah target saya. Dan si Bandar Poren sama Bandar Loka terus akumulasi teman-teman ya. Kita cek posisi BRIS di mana sekarang. Karena dari sinilah saya mengetahui teman-teman ini sudah tinggi atau belum ya. Nah teman-teman, si BRIS ini baru setengah agak tinggi gitu ya. Ada harga tertinggi di angka 3.667, artinya masih ada 3.500 poin, sekitar ya 500 sampai 600 poin lagi harga pucuknya. Saya itu sampai sini aja mungkin pengawalan, di atas ada nggak? Nah di atas ada 3.600 sampai 3.700. Posisi sekarang lagi bagus teman-teman. Jadi sideways atas ini bukan lagi penjualan tapi lagi ada akumulasi. Cuman teman-teman bisa perkirakan aja ini naiknya sampai berapa persen teman. Ikutin aja IHSG-nya teman-teman ya. Sampai 28% lagi, kalau ke situ tinggal berapa persen lagi. Nah, dia tinggal 6% lagi teman-teman, tinggal teman perhitungkan aja. Dan apabila teman-teman mau ikutan emiten yang seperti ini teman-teman yang sudah mulai di harga di atas tinggi. Nah, teman-teman nanti mau ikutin koreksinya aja. Gimana cara ngambil koreksinya? Tunggu aja sampai dia turun lagi, si MA10 di bawah di atas candlenya, baru teman-teman bisa ngambil lagi nanti ketika agak di bawah dikit, nanti usahakan MA10 di bawah candle kembali seperti itulah teman-teman ya. Ini target yang saya targetkan hampir tercapai semua. Dan untuk BRIS ini posisinya lagi uptrend, sama teman-teman lagi uptrend, cuman lagi dia itu di sideways atas, tapi sideways atas bukan lagi jualan, tapi lagi ada akumulasi teman-teman. Apa ini? Nah ini ada dividend trap teman-teman 22 udah kemarin ya tanggal 27 ya. Berarti cuma sedikit doang, tidak terjadi dividend trap teman-teman ya. Jadi si BRIS ini lagi diakumulasi sama bandar lokalnya sama porennya. Artinya si bandar lokal atau poren belum jualan yang signifikan ya. Kemarin doang si bandar lokal jualan di sini nih, tanggal 8 Mei ya. Tapi kesalahannya dia langsung ngambil lagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman ini bisa nyampe ke targetnya ke angka 3.150 ya. Kalau dia break dikit teman-teman ke angka 3.280 mungkin bisa mencapai target agak teratasnya di angka 3.700 sama 3.600. Ini emiten yang belum pernah menyentuh harga over. Artinya apa? Artinya dia punya kesempatan di up sampai ke harga tertinggi baru, biasanya seperti itu teman-teman. Tapi saran saya lebih baik teman-teman tunggu aja dulu sampai teman-teman dikasih lagi kesempatan ke harga 2000-an, 2100, karena cenderungan di situ di angka 2100 itu adalah supportnya. Walaupun dia emang sekarang itu si BRIS ini dijual di harga
premium. Artinya apa? Artinya dia itu dijual di harga tengah ke atas, teman-teman ya. Itu pandangan saya. Baik, teman-teman, selanjutnya ada BTPS ya, BTPS. BTPS, BTPS. Ini yang syariahnya, teman-teman ya. Ya, BTPS masih ada akumulasi dari seorang bandar lokal, bandar penambung akumulasi, walaupun di sini ada penurunan sampai pas banget di tanda penurunannya, pas banget di MA, cuma ini agak agak lebih dikit dari MA 20 jadi mantul di MA 20 teman-teman ya. Mudah-mudahan sini tidak turun lagi ya. Ini sudah mulai bagus teman-teman, sebenarnya ini sudah si kepala kembar teman-teman. Artinya cenderung biasanya kepala kembar suka atur ya, tapi di sini ada lumayan lah teman-teman ya. Akumulasinya lagi bagus teman-teman ya. Si BTPS akumulasi lagi bagus. Kita cek BTPS posisinya di mana. Ini posisinya sekarang uptrend kemarin hampir-hampiran dia jebol, kalau jebol ke angka 118 ya bisa turun kembali, bisa mencapai ke harga MA 200-nya gitu kan. Kalau sekarang dalam posisinya dia BTPS itu, nah dia udah murah teman-teman ya, BTPS murah. Ya, BTPS murah kenapa baru mantul dari harga murahnya, targetnya ini bisa ke harga tengah teman-teman ke angka 3281, cuman teman-teman jangan terlalu tinggi dulu ya, ke angka 1994 ya, sudah mulai bagus teman, ataupun mungkin bisa ke angka 1608 teman, di situ 1.600-an lah ya. Posisi lagi BTPS ini dalam posisi dia diakumulasi terus sama Bana Loka dan Forex, saya pikir sih bisa teman-teman ke target 1400 ya, ataupun ke angka 1700-an juga bisa, ke atas lagi ada nggak? Nah, saya sampai 1.700 aja dulu. Nah ini, untuk harga wajarnya di angka 1.500, berarti sekarang itu sedikit lagi teman-teman ke 1.500-nya untuk harga wajar. Berarti kalau dia dijual di harga 1.500 ke atas berdasarkan PE rasio sudah tinggi harganya. Tetapi kalau berdasarkan PBB di angka 2.200 artinya sekarang masih murah, tetap masih murah ya. Berdasarkan PE rasio atau PBB lagi murah sekarang. Saya pikir sih ini bisa teman-teman ya. Jadi penurunan di sini itu ternyata masih ada pungutan dari seorang bandar lokal dan poin. Artinya dia terus diakumulasi teman-teman ya, sama bandar lokal poin sama bandar lokalnya. Lanjut kita ada emiten DSNG ya, DSNG. Nah DSNG dalam posisi dia masih tanda kenaikan sudah dijemput di sini ya. Berarti tercapai ya teman-teman. Kita tulis dulu tercapai di sini ya. Ini buat sejarah aja teman-teman ya. Karena kalau nggak ditulis nanti saya tidak punya data. Berapa ini dulu tercapai? 28 April. Kita hapus dulu. Nah, tanda penurunan di angka 730 bagus. Nah ini ada si ekor kembar kemarin hampir jebol di sini ya, hampir jebol ya. Ternyata di up lagi sudah kembali lagi ke harga bukan ke harga apa, ke realnya teman-teman. Kalau mau ngambil teman-teman upayakan teman-teman di MA 10-nya aja. Tunggu ya konfirmasi satu candle lagi lah. MA 10-nya biar dia si MA 10-nya menghadap ke atas ya. Anda kenakan di angka 815 terus di angka 825 ya, tetap harus hati-hati di sini ada area penurunan di angka 730. Nah, buat per hari ini satu hari ini tanggal 7/7/59 ya. Tanggal 28 sekarang. Nah, ini sudah ada akumulasi teman-teman dari seorang bandar foreign dan lokalnya ya. Foreign ada si BB masuk sama si JTP bagus teman-teman ya, untuk si DSRG ini. Domestik sudah masuk si HP sama si Ajet. Jadi sudah terdeteksi si bandar lokal dan foreign sedang ngambil. Tunggu aja konfirmasi sampai masuk lagi ke MA 10 sampai MA 20-nya teman-teman ya. Kita cek di sini DSNG posisi di mana? DSNG. Ya, sedikit agak murah teman-teman ya, sudah lepas daripada harga tengahnya. Di sini 6.88, DSNG berapa sekarang? DSNG. Kita cek untuk PE rasionya teman-teman ya. Jadi angka berapa untuk sekarang? Jadi rata-rata di angka 6 ribuan udah bikin step 1, step 2, step 3 bagus teman-teman ya, sudah masih uptrend. Salah. Kalau salah begini teman-teman ya. Tenang kalau salah bisa diperbaiki lah. Ya ini posisinya kemarin sudah habis buang-buangan teman benar lokan buang-buangan. Cuman hari ini masuk kemarin ya tanggal 27 1,8 triliun. Maaf 1,8 miliar ya, dan lokalnya sudah ngambil 5,1 ribu lot atau enggak 5.000 lotan ya. Tunggu masuk dulu teman-teman ya, tunggu masuk dulu si candlenya ke area MA 10-nya ya, biar si MA 10 sama MA 20-nya berada di bawah candle.
Itu pertandakan uptrend, teman. Ini udah bikin step 1, step 2, step 3 ya. Ini kita hapus aja di sini ya, kita gantikan ke depannya. Karena masih sama teman-teman sini, tanda penurunan dilewati dengan baik berarti. Oke, kalau hati-hati aja kalau ke 730 ya, karena di sini area udah mulai downtrend ya. Kalau sini kan kemarin sudah mulai ditahan ada pantulan ya. DSENG kita lihat untuk PE rasionya 5, di sini 6, masih ada satu kali lagi. Masih ada satu kali EPS lagi teman-teman ya. Ke harga tengahnya ke sini nih. Berarti masih murah sekarang teman-teman. Jadi berdasarkan PE rasio sekarang masih murah. Targetnya bisa jadi ini target ke angka 1100 teman-teman, bisa aja ke situ. Saya menargetkan ke angka 1010 teman-teman, sama 1950, atau mungkin teman-teman yang terdekatnya di angka 875. Ini target sedikit lagi ya, target saya tercapai ini. Udah tersentuh sama shadow aja. Saya pikir sih tunggu aja, kalau pengen ngambil teman tunggu aja di MA10 di bawah kadang menuju ke atas aja. Jadi biarkan masuk dulu teman-teman, si MA-nya biarkan masuk dulu ke biarkan si candlenya masuk dulu ke MA10-nya teman-teman ya. Karena pungutan sudah mulai ada pungutan dari barang lokal dan foreign. Baik, kita lihat KBLV. Teman kita nyangkut berapa ini? Di angka 79 ya. KBLV. Wish Media. KBLV posisi murah banget. Ini 2 kali ya. Kita cek untuk ratio sekarang di angka berapa? Di angka 63, nyangkut di 79. 79. MA 200 ya, pas MA 200 teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman dengan dekat ada tanda kenaikan di angka di sini teman-teman. Ini tanda kenaikan ya di angka 72, itu masih bisa kejemput teman-teman. 87 lah target saya di sini nih. Yang terdekatnya sama di angka 140. Kalau sekarang lagi downtrend dulu, kalau mau average tunggu aja. Tunggu aja teman-teman ya. Ini ada tanda penurunan teman-teman, di level sini ada si ekor merah kan. Yang ke-61-nya kalau mau ngambil tunggu aja dulu sampai betul-betul si MA10-nya di bawah candle. Harus bersabar, kadang-kadang bisa seminggu teman-teman ya. Kemarin ditahan di sini ya karena penurunannya sudah mulai longsor banget kan KBLV ini nih. Hampir 55% ya turunnya ya. Ini bandar lokal sudah mulai, maaf, bandar foreign sudah mulai ngambil ya, tapi sedikit cuma 3 juta aja. Di sini ada YP bandar foreign KW ya. Nah, mungkin teman-teman nanti tunggu aja sampai betul-betul si MA, kalau secara MA ya, tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas teman-teman. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 71, 79 masih bisa nyebut. Sabar aja, sabar sampai teman-teman menemukan MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Ini sudah murah teman-teman, harga sudah murah banget dan dia cenderung jual di harga murahnya. Rata-rata itu ke angka 144. Jadi kalau teman-teman dijual di 140-an sangat wajar sekali karena rata-rata di sini jualnya. Oke, ini kuartal 1 sudah dihitung ya, harga wajarnya 11 perak, 111 sama 654. Nah, kita KBLP kita cek untuk statistiknya. Rugi ini tahun berapa ini teman-teman? Tahun 2025. Emang EPS-nya ada positif? Ada positif teman-teman EPS-nya. Nah, ini PE rasionya TTM-nya 1,66, berarti murah teman-teman ya. Murah 1 kali EPS lagi ya teman-teman ya. Jadi secara fundamental ini masih 1 kali EPS lagi, berarti masih ada 38 poin lagi teman-teman ya. Nah, teman-teman ini kan dijual di harga murah banget teman-teman. Jadi dikasih ke harga murahnya aja di angka 500 sudah bagus teman-teman ya. Nah, rata-rata kan 144, nah teman-teman jual di 140 aja sudah mulai bagus. 79 bisa kejemput asal teman-teman kalau mau average tunggu dulu. Ya, kalau mau average tunggu dulu ya sampai MA10 di bawah kena menuju ke atas. Ini harga murahnya ini harga 50-nya teman-teman ya. Mendingan tunggu aja dulu ya. Soalnya ini lagi downtrend-nya, si bandar lokal lagi jualan, foreign pun demikian teman-teman. Oke, teman-teman lanjut untuk MANG, kita lihat MANG. MANG Smart Money sudah mulai bagus teman-teman ya. Smart Money sudah mulai bagus. Karena kenaikan belum ada satupun yang dijemput. CMA10 lagi menuju ke atas. Cuman si candlenya belum berada di atas MA teman-teman ya. Ini masih konfirmasi teman-teman ya. Masih konfirmasi. Jadi dikit-dikit soal ini gap pakai gap teman-teman. Lebih baik sih sebenarnya nggak usah pakai gap.
Nanti kalau si EMA 10 sudah mulai di bawah candle lagi, sudah mulai bagus teman-teman. Memang ini posisi sudah murah nggak? Coba lihat. Kalau sudah murah tinggal nunggu aja teman-teman ya, tinggal nunggu aja. Wah, udah murah banget. Udah Mang, sudah murah banget teman-teman ya. Nah, teman tinggal nunggu aja ya, tinggal nunggu aja. Karena ini target kenaikan sama penurunan saya belum ada yang dilewatin teman-teman ya. Penurunannya di angka 30 belum dilewatin atau belum kesentuh, tapi secara EMA sudah mulai menunjukkan ke atas. Target yang terdekatnya 42 sama di angka tanda kenaikan di angka 40-an. Nah, mudah-mudahan bisa sampai 40, kalau 40 sudah tanda sudah mulai bagus, kita lihat dia mantul ke bawah, mantul ke bawah. Dia cenderung kuat atau tidak nanjaknya, teman-teman. Kalau kuat-kuat nanjak, ke targetnya udah pastikan uptrend, teman-teman. Mudah-mudahan sih uptrend ke situ ya. Secara EMA sudah mulai bagus, cuman tinggal lihat candle-nya aja ini, teman-teman ya. Belum kelihatan candle-nya. Statistik ini milik siapa ini? Milik bandar, teman-teman. Aman ini milik bandar ya. Suatu saat ke target murahnya aja ada yang kali 54, mungkin teman-teman bisa ke harga sini nih. Ini kan tap ini paling tinggi di sini kan, harga tertinggi sebelumnya. Nah, di bawahnya aja 84 masih bisa kejemput teman-teman ya. Teman-teman yang di angka 84 masih kejemput. Kalau saya sih sampai ke target berapa ini? Sampai ke 150, 160 teman-teman. Nah, ini target-targetnya nih. Sudah saya bikin teman-teman ya, step by stepnya. Ini di angka 61, yang terdekatnya di angka 42. Atau teman-teman di angka 42 atau kan di angka 46 juga sudah mulai bagus teman-teman ya. Ini memang sudah di bawah banget dan ini milik bandar. Ini milik bandar. Secara laporan keuangan bagus. Bagusnya apa? Bagusnya dia melaporkan keuangan. Kalau secara LK masih kurang bagus teman-teman ya. Cenderung dia tidak kemana-mana ya. 10 RP-nya aja cuma 10 miliar. Net income-nya malahan naik ruginya. Naik ruginya. Ya teman-teman, ini masih milik bandar soalnya PRS-nya 500. Target ke harga murah aja ke 54 juga sudah mulai bagus teman-teman. Oke. Jadi untuk Mang masih dikit lagi teman-teman ya. Tinggal tunggu waktu aja, ini bisa jebol 441 bisa teman-teman ya. Bisa ke 41. Ada kita lihat HUMI teman-teman ya. HUMI, Humpus Maritim. Ya, dividen tanggal berapa nih? 1 perak teman-teman, lumayan 2% ya. Ini kalau HUMI itu masih posisi uptrend loh teman-teman nih ya. Soalnya MA20-nya belum dijebol teman-teman ya. Jadi si HUMI ini secara MA 57 sama di angka 54 adalah area-area sideway-nya. Nah, ini untuk bandar lokal cenderung dia masih jualan teman-teman ya, masih jualan nih. Kemarin ada ngambil sedikit ya bandar lokal nih. Sedikit banget tuh, cuma 791. Terus untuk bandar foreign cenderung keluar ya. Jadi belum ada pungutan dari seorang bandar foreignnya. Nah, ini katanya CC ngambil ya. Nah, CC-nya bukan CC lokal teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman menemukan CC foreign teman-teman ya bagus di sini itu teman-teman ya. Tapi kalau CC lokal kurang baik teman-teman ya. Kita cek boleh dari tanggal sini deh penurunan ya. Penurunan di angka tanggal 8 Mei. Nah, si CC itu belum ada di sini. Jadi biasanya kalau HUM itu diambil sama si BK sama si CC. Bandar lokalnya itu, bandar foreignnya BK sama CC. Nah, biasanya tahun kemarin, kenaikan kemarin itu untuk bandar lokalnya itu YJ sama YB, teman-teman di sini ya. Ini YJ-nya baru masih keluar, teman-teman ya. YB mana YB? Kita cek terakhir tanggal 27 bandar lokalnya. Ya, belum masuk ya si YJ sama si YB ya. Kalau si YJ sama si YB sudah mulai mimpin, teman-teman ya, di urutan pertama penjual atau enggak di sini teman-teman ya. Di grossnya dia sudah tektokan, nah itu cenderung dia akan sudah kumpulin lagi teman-teman ya. Posisi sekarang masih uptrend, kenapa sama MA20-nya belum dijebol teman-teman. MA20 kecuali kalau sudah dijebol mungkin ke level 54 ya bisa turun lagi dong. Tapi di bawah saya tidak punya tanda penurunan ya, hanya di angka sini aja, di angka 54 aja. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk si HUMI ini. Jadi CC-nya bukan CC yang saya inginkan, yaitu CC foreign. Ingat ya, CC foreign bukan CC lokal ya. Jadi bukan CC foreign ya, tapi CC lokal. Ingat, CC lokal maaf, CC foreign ada di sini nanti ya, teman ya. Nah, biasanya kalau CC akumulasi, CC foreign, ingat CC foreign ya. Jangan sampai teman-teman lupa kalau CC lokal itu sama seperti retail aja, teman-teman ya. Kecuali kalau sini smart money-nya bagus, CC lokal memimpin, nah berarti itu bagian daripada smart money, teman-teman. Itu sama fungsinya seperti halnya bandar, cuman dananya terbatas aja. Baik teman-teman, selanjutnya ada emiten apa? Ada aman. Aman posisi murah teman-teman, tapi tidak murah ya. Tapi tidak murahan ya. Jadi ada angka 50 murahnya nih, baru 100 lagi menuju ke atas.
Nah, ini posisi aman, masih aman, teman-teman. Kenapa? Karena, dia belum jebol MA20 sama MA 200-nya. Jadi ini masih posisi aman ya, aman masih posisi aman. Karena rekan-rekan sudah dibikin teman-teman di angka 114 ya, target sudah tercapai di sini, ada target lagi di angka 121, ke atas ada nggak? Nah, ada 145. Terus untuk pungutan, bandar lokal masih terus mungut, ada pembuangan tapi sedikit aja. Pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Saya pikir sih bisa teman-teman ke level 115. Hati-hati kalau sudah mencapai ke angka 104 itu mungkin akan terjadi, penurunan signifikan. Tetapi kalau masih ditahan di, 106 ya ataupun di atas sedikit 107 masih posisi aman karena MA20 sama MA200-nya masih berada di bawah MA10 sama di bawah candle teman-teman ya. Ini strategi mereka teman-teman ya. Nah, ini bahan laporan sudah mulai masuk per hari kemarin ya, tanggal berapa? Tanggal 26. Tanggal 26 sudah boleh ngambil. Nah, di sini bahan laporannya ada YP lokal teman-teman ya. CC juga sama sudah, CC ngambil 2.000 jual 2.000, tinggal dikit lagi dong. Tinggal dikit lagi teman-teman, tinggal yang paling banyak itu siapa ya. Nah, tapi secara pungutan sebenarnya lokal masih ada di dalam. Tenang aja ya, aman ini. Dan posisinya juga masih aman ya, di bawah harga bawah. Ini 28, coba cek aman, rasionya berapa? 28, ini aman berapa aman? Aman dan nyaman. 5, berarti murah teman-teman, lagi posisi murah ya. Rata-rata 28, sekarang di angka 5, berarti posisi murah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk aman masih posisi murah, masih posisi uptrend. Yang penting dia tidak jebol 104. Soalnya saya tidak punya tahanan di sini teman-teman. Artinya sang ini aman, itu kan di sini aman. Saya tidak punya tanda-tanda penurunan. Jadi kita akan ikutin candlenya, tanda terbaru kenaikan di angka 114 sama di angka 120 di sini juga ada teman-teman nih, aman ya. Ada gap ya. Nah, 118 adalah gap. Itulah tanda-tanda kenaikannya. Ada Nine. Nine, update aja dulu ya teman-teman ya. Saya, kemarin lagi nyari-nyari data dulu ya. Ini tuh lagi isu ya? Ya Nine lagi isu ya? Saya baca pernah sekilas itu harganya itu di angka 37 teman-teman ya. Hati-hati ya harga 37 soalnya. Ini masih downtrend, jangan teman-teman ngambil keputusan untuk average ya. Sabar aja dulu. Tanda kenaikan belum ada lagi tanda-tanda kenaikan, biarin aja. Soalnya posisi MA nih masih berada di atas candle, artinya masih posisi downtrend. Biasanya kalau ada pun tanda-tanda kenaikan, dia tidak lama teman-teman, tidak jauh ya biasanya seperti ini. Kecuali kalau si MA 10-nya di bawah candle sudah menuju ke atas lagi, mungkin itu ada tanda-tanda kenaikan yang lumayan. Nah, untuk sementara ini bandar lokal dan foreign cenderung jualan ya. Ada kemarin si bandar foreign ngambil nih 355 ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara, ambil aja itu teman-teman. Ke level mana biasanya? Nah, mudah-mudahan bisa ke level MA 200 di angka 92 teman-teman ya. Nah, ini untuk foreign sudah ngambil si CC ya, ngambil 57.000 lot. Kita cek untuk grossnya, CC jual 5.000. Jadi CC sudah mau diambil sama si CC nih teman-teman ya. Nah, biasanya CC kalau ngambil, kalau dalam posisi downtrend seperti ini suka ada kenaikan sementara. Manfaatin hijau. Itu teman hijau. Itu ya. Jadi kalau saya ini masih posisi downtrend, tapi si bandar forex sudah mulai masuk si CC. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan bandar lokal dan forex cenderung jual. Ini kalau mau ada raig isu, teman-teman ya, ada raig isu. Saya pikir kemarin saya lihat datanya itu raig isunya itu di angka 37, teman-teman ya. Cuman saya belum menemukan lagi berita yang akuratnya, teman-teman. Nanti kita akan cek lagi, teman-teman ya. Kita akan cek lagi. Jadi kalau raig isu di angka 37 ya pasti dia akan dibawa di minimal ke angka 37 ataupun di bawahnya, teman-teman ya. Ataupun di atas dikit biasanya teman-teman. 37, 38, 39. Pasti dijagain di angka 35, 36, 36, 37, 38 sampai 40 mungkin dijagain di situ teman-teman ya. Kalau dia mau raig isu di angka tersebut ya, mudah-mudahan sih raig isunya di harga 50 gitu ya. Tapi sekarang udah posisi murah. Ya, tunggu aja teman-teman. Tunggu aja teman-teman, jangan ngambil keputusan apapun karena posisi lagi downtrend. Walaupun ada kenaikan biasanya hanya kenaikan sementara. Ini lagi dikelola sama si Cece, mudah-mudahan kalau ke si Cece ke sini deh. Angka berapa tadi? 90-an ya, mungkin bisa ke angka 90-an ya untuk kenaikan sementara. Ya teman-teman, untuk Nina ya masih ada pembuangan dari seorang bandar lokal dan foreign, cenderung bandar lokal ada pengambilan broker jasa lumayan, nanti aja nanti kenaikan sementara bisa ke level MA 200-nya atau ke angka 90. Nanti ini banyak penurunannya teman-teman ya, banyak target penurunan yang 42 mungkin di angka 23 teman-teman ya.
Nah, mudah-mudahan diangkat di sini nih teman-teman ya, mudah diangkat 38 di apa namanya, ditahannya ya. Lanjut ada kopi teman-teman, kita lihat kopi. Kopi. Kopi lagi downtrend teman-teman, ini tanda kenaikan kemarin sudah dibuat. Nah, ini kopi ini kita cek. Cek. Kopi lagi downtrend. Harga sudah sedikit agak murah, teman-teman. Jadi belum murah banget. Ini milik bandar 79. Nah, mungkin teman-teman nanti standarnya ya. Standarnya itu di harga sini aja teman-teman nih. 334 ya, kalau dikasih ke 334 karena rata-rata itu nanti dia itu jualan di harga tengah. Kalau ini kan bonus nih teman-teman, dikasih bonus ya sama si bandarnya, bisa ke level paling tingginya. Dia hampir menyentuh ya, hampir menyentuh harga tertingginya opernya ya. Nanti ke depannya teman-teman kalau dia sudah mulai di bawah banget di angka 320-an ya, 320-an, mungkin nanti lihat aja nanti MA-nya ya. Ini suka ada kenaikan sementara biasanya teman-teman ya. Nah, ini kenaikan sementara biasa ini tanda-tanda kenaikan nih. 15880. Nah, ini di angka 675 ya. Ini tanda penurunan. Sorry. Tanda penurunannya ada di level 410 sama 354 teman-teman. Posisi downtrend ya, hati-hati ya, posisi downtrend ini tanda kenaikan sudah dibikin. Kalau mau ngambil santai aja teman-teman ya, santai aja. Kalau mau ngambil santai aja, jangan terburu-buru karena posisi downtrend. Oke, sementara sampai situ aja dulu teman-teman ya. Mungkin sampai sini nih untuk menutup gapnya ya. Di angka 779 ini paling tingginya berapa sih harganya? 1100 ya. Oke, kita lihat kopi secara LK. LK-nya bagus enggak? Kuartal satunya bagus teman-teman, 2 miliar ya revenue. Dari 62 ke 68 bagus, ada peningkatan, cuman PR rasionya minus ya. Minus, EPS-nya ada nggak? EPS-nya nggak ada teman-teman, terus minus ya. Terus minus, tapi kuartal satunya bagus sih, 3 rupiah teman-teman. Bagus teman-teman ya, secara pengamatan sudah peningkatan dari revenue, ada peningkatan, net income pun ada peningkatan ya, dari rugi 2 miliar sekarang untung 2 miliar. Cuman ini masih downtrend, biarkan aja dia menemukan jalannya dulu teman. Dia baru bikin satu siklus ya. Dia ke bawahin, di up, nah suatu saat akan ke sini lagi ya. Oh, ini milik bandar teman, 79. 79 itu di atas 50, PR ratio 50 biasanya milik bandar. Jadi kalau mau ngambil tunggu aja, kalau sudah ngambil nanti mau average tunggu aja di angka 300-an sampai betul-betul CMA sebelumnya di bawah kanan mau dijual ke atas. Target ada di angka 585 sama di angka 670 dan di angka 800. Tapi sementara ini lebih baik teman-teman tunggu aja karena masih belum ada kepastian dia mau di-up lagi atau dia mau turun kembali. Pungutan bandar lokal sudah mulai mengut tanggal 26 dan Forenmo sudah mengut 340.000 saja ya, tidak banyak-banyak ternyata teman-teman skornya ya. Bandar lokal ngambil 70 sini nih bandar lokalnya ya, di angka di tanggal 26. Kita lihat tanggal 26. Ada SQ, FS bagus teman-teman. Ada YU juga sudah mulai masuk, tapi sedikit-sedikit ini. Oke teman-teman, mungkin untuk kopi seperti itu ya. Nanti mungkin teman-teman kalau bisa dia sudah di bawah lagi di angka 300-an, targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. 598 atau 600 juga masih bisa ya. Oke teman-teman, ini beta nomor tipis ya. Oke, lanjut ada BRRC. Raja Roti. Ya, BRRC posisi masih sideways bawah dan masih posisi downtrend teman-teman ya. Karena tanda kenaikan yang saya bikin belum tercapai di angka 57. Cenderung CMA-nya sudah mulai rata lagi sama candle ya, hati-hati aja. Tapi sudah mulai murah banget. Ini emiten yang di downtrend kan, artinya dia akan ke target utamanya lagi di angka 298. Ini cuman WY CXA teman-teman, hati-hati CXA ya. Mungkin nanti ada kenaikan ke level 582 atau 5857 karena sempat mana sudah mulai ngambil lagi nih. Manfaatin itu aja teman-teman ya. Ini masih mending teman-teman ya, nggak kayak asli yang benar-benar digocapkan lempeng teman. Kalau ini masih ada transaksinya teman-teman ya. Nah ini si bandar lokal masih berupaya, dia tidak mengambil signifikan ya. Ada upaya keluar masuk. Foreign pun demikian.
Padahal sudah keluar, tetapi dia cenderung menahan barangnya, ada beberapa barang yang belum dikeluarkan, teman-teman. Yang paling bagus smart money-nya nih, smart money ketika sudah ngumpul, sudah ada kenaikan minimal dia ke angka 60-an, nah manfaatin itu aja teman-teman ya. Ini adalah emiten yang pasti ke targetnya kalau menurut saya, teman. Karena apa? Karena emitennya yang di downtrend minimal atau enggak ke harga IPO-nya deh, teman-teman ya. Cuma sekitar 210-an ya, mungkin ke arah situ ataupun ke sini nih, ke angka 166. Mungkin targetnya nanti ke sini 166 ataupun ke angka 90. Kalau teman-teman masih punya di atas, average aja minimal teman-teman di angka 89 atau 90 ataupun di angka 75 masih bisa tersebut dengan cepat, teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ini posisinya masih downtrend ya. Masih ada peluang untuk ke bawah lagi, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk soalnya di sini masih ada tanda tanda penurunan di sini, teman-teman. Nih. Nah, oh di sini nih. Oh, udah mulai aman nih. 1 2 3 nih. Tinggal satu kali lagi, teman. Ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia nih. Udah mulai bagus lah, teman-teman. Ini tinggal ke MA10-in aja, teman-teman. MA10 sudah mulai di atas kanal aja. Mungkin akan ini harus bisa melewati 57 dulu, teman-teman ya. 57 dengan body akan lebih keren lagi ya. Ini bisa uptrend, teman-teman. Dan ingat ini adalah emiten yang dilongsorkan. Suatu saat dia akan menempuh harga tertingginya kembali di angka 298. Ya. Oke, teman-teman. Untuk BRRI seperti itu ya. Yang terakhir ada HRTA. HRTA perasaan udah itu deh. HRTA sudah saya ya harta selesai pengawalan, teman-teman ya. Selesai pengawalan. Nanti kalau turun lagi, teman-teman ya. Mungkin ini kan tanda kenaikan sudah dibikin juga sama saya, sudah terjemput juga, teman-teman ya. Ini juga sudah terjemput dengan baik gitu ya. Nanti kalau dia turun kembali, teman-teman, ini tanda penurunan ya. Nanti kalau turun kembali, mungkin ke level 468 ya, ataupun masih ke bawah ke angka 376, mungkin kita akan bahas lagi. Harta ini emiten yang sudah selesai pengawalannya, lagi nanjak dulu, teman-teman ya. Nah, posisinya lagi mahal. Ingat dia posisinya lagi mahal, teman-teman ya. Posisinya mahal dan sedikit lagi menyentuh harga offernya. Bila mana dia tidak menyentuh harga offer, berarti dia akan menunjukkan lagi ke harga yang lebih tinggi berikutnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dia harus bawa ke bawah dulu, teman-teman ya. Mungkin nanti di level 484 ataupun di bawahnya akan kita bahas lagi. Karena setiap emiten yang tinggi pun pasti ada kejatuhannya. Sekelas BBRI jatuh, teman-teman ya. Oke, teman-teman, HRTA, kita cek HRTA di sini. Nanti kalau ada harga wajarnya akan kita hitung juga, teman-teman. Sudah selesai pengawalan, teman-teman ya. Tinggal tunggu penurunannya aja nih. Biar kosong deh, saya kosongin dulu ya. Tanda penurunan. Ini ada tanda penurunan ya. Nah, sini. 488. Posisi masih, kalau sekarang sih posisi silahkan aja, teman-teman ya. Soalnya sekarang lagi posisi masih uptrend ya, MA10-nya sudah berada di bawah candle. Hingga ada tanda kenaikan juga ada. Tapi sekarang ini kenapa saya selesai pengawalan, karena udah sampai sini aja gitu. Selanjutnya kan saya bilang lanjutin aja. Ternyata kenaikan sampai ke angka 700. Nah, ini posisinya sudah mahal. Jadi saya nggak ngebahas lagi. Nanti kalau sudah di bawah lagi baru kita akan bahas lagi HRTA. Kalau beli sekarang, teman-teman, sudah harga mahal nih. Ya nih. Dari tengah ke atas ini mahal, teman-teman. Sudah kalau dari tengah ke bawah sini nih ya. Nah, di sini aja nanti teman-teman rata-rata yang ke 369 kalau dikasih. Kalau enggak nanti cari pantulan di angka 490, teman-teman ya. Kita lihat HRTA ini posisi PRS-nya 5.79, sekarang di angka 553, berarti betul mahal ya. Sekarang di angka 5.79, rata-ratanya 5.5. Berarti kan lebih mahal 0, sekian, teman-teman. Ya, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin akan kita bahas lagi emiten teman-teman yang lain ya. Sekian, terima kasih dari saya dan ciao.